Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah ini ya, praktikum sistem basis data. Nah, untuk hari ini kayaknya baru ini ya teman-teman ya, sekitar separuh. Sembari kita nunggu rekan-rekan mahasiswa yang lain, nanti silakan ya yang sudah join silakan untuk mengisikan ya teman-teman ya, presensi yang ada di list, tapi silakan dicek ya. Kita masuk yang pertemuan di 12 ya untuk hari ini. Jadi sudah masuk di pertemuan 12 karena kemarin kita kan ini ya untuk kelas maaf, ini praktikum ya. Saya kebalik kadang-kadang. Yang kita punya hutang untuk kelas yang teori ya teman-teman ya, karena kepasan yang hari Jumat ya. Insya Allah kalau untuk yang hari Senin, kalau yang di setelah UTS, teman-teman tidak ada masalah ya. Kemarin kalau tidak salah kita terisi semua ya. Dari mulai 9, coba sebentar saya cek presensinya ya, biar kita kelihatan. Kalau tidak salah 9, 10, 11 sudah ya teman-teman ya. Jadi 12-nya untuk hari ini ya. Jadi silakan untuk presensi, silakan dicek di pertemuan 12, di mana untuk materinya nanti saya gunakan yang ini ya, pertemuan yang ke ini ya teman-teman ya, ke-11 ya. Jadi stop prosedur lanjutan ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengerjakan ya, di latihannya nggak apa-apa nanti. Di sana ada date-nya nggak? Kayaknya ada date-nya sih, untuk waktunya ya. Jadi saya buat perpanjang aja teman-teman ya untuk waktunya. Kalau tidak salah kan diberi deadline tanggal 19 ya. Jadi nanti misalkan hari ini kan tanggal 25. Jadi katakanlah mungkin biasanya saya seminggu gitu ya. Nanti saya buat tanggal 2 aja ya teman-teman ya. 2 kemudian Mei ya. Jadi biar seminggu gitu ya, pukul 10 gitu ya. Nanti silakan ya bagi yang belum bisa mengumpulkan ya untuk kelas B. Kemudian ini ya teman-teman ya, eh, terkait dengan kuliah kita kan untuk yang hari Jumat ya. Jadi yang kelas teori itu kan ada ini ya teman-teman ya, kepasan hari tanggal merah ya, 2 kali ya untuk pertemuan di 10 ya, 10 sama di 12 besok ya, karena pas cuti bersama. Nah, untuk itu nanti teman-teman gimana? Mau mau pengganti atau gimana? Yang untuk rekan-rekan temuan 10 sama ininya 12-nya. Mau pengganti atau gimana? Kemarin kalau tidak salah saya tanyakan ya, teman-teman gimana? Mau pengganti atau gimana? Silakan. Ada hasil udah diskusi belum? Kemarin saya tanyakan. Gimana? Mas Arief, ketua kelas atau mungkin dari teman-teman? Silakan. Untuk yang kelas teorinya gimana? Halo, teman-teman? Halo, gimana? Rekan-rekan? Silakan direspon hasil diskusinya atau gimana? Boleh disampaikan? Ketua kelas, Mas Arief atau yang lain? Boleh? Gimana hasil diskusinya untuk kelas teorinya? Teman-teman sudah join belum? Gimana? Mungkin ada nggak yang mau merespon untuk teknisnya? Silakan, Belum teman-teman. didiskusiin, Bu. Belum didiskusikan. Oke, nanti silakan ya, teman-teman ya. Mungkin karena nanti masih ada waktu ya. Karena gini, teman-teman, saya ini ya konfirmasi juga terkait dengan kelasnya, teman-teman. Kebetulan ternyata ada cross check untuk pengampu di kelas kita kan sebenarnya tandem teman-teman. Nah itu kan kemarin saya bagi ya kalau di depan itu kan saya sebelum UTS, kemudian nanti rekan-rekan setelah UTS dengan Bu Ati gitu. Kemarin kebetulan saya sebenarnya kan cross check ya daripada nanti ragu-ragu gitu ya kemarin dari kelas Bu Ati gitu. Kemudian saya tarik di kelas saya. Kemudian ternyata setelah di cross check gini teman-teman, untuk kelas tandem itu tidak boleh ternyata teman-teman ya kalau saya terus sampai akhir gitu. Jadi Bu Ati akan mengisi kelas teman-teman ya nanti setelah Lebaran gitu. Beliau konfirmasi ke saya tadi kalau setelah Lebaran nanti pengampu baik praktikum dan teori itu nanti Bu Ati ya teman-teman ya jadinya. Jadi nanti kalau di saya untuk praktikum berarti nanti saya sampai pertemuan 12, kemudian nanti untuk kelas teori kan
katakanlah kemarin saya masih hutang ya untuk pertemuan 10 sama pertemuan 12 kan ya, karena besok Jumatnya kita pas cuti. Nah, itu nanti mungkin silahkan ya didiskusikan, kemudian Mas Arief bisa menginfokan ya ke saya ya, itu PR teman-teman ya yang belum terjawab ya. Jadi silahkan ya hasilnya bagaimana nanti supaya untuk bahan ya saya sama Bu Ati kiranya gimana. Kalau tadi sih saya tawarin ke Bu Ati, apakah Bu Ati yang mau mengisi atau kalau enggak nanti saya nggak apa-apa gitu teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa infokan ya teknisnya gimana, mau pengganti atau gimana. Kalau saya sih mungkin lebih suka pengganti aja sih teman-teman ya, tapi nanti kita lihat waktunya juga. Atau mungkin kiranya misalkan nanti belum sempat ya video pembelajaran juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti coba ya saya konfirmasi juga ke Bu Atinya juga ya. Nanti teman-teman saya minta tolong juga ya, mungkin lewat ketua kelas Mas Arief, tolong ya terkait dengan pertemuan 10 dan iya 10 ya, 10 sama 12 saya ya. Untuk kelas teorinya gimana gitu ya. Apakah kita mau pengganti ataukah nanti gimana gitu. Kalau pengganti nanti kapan teman-teman diinfokan ya. Karena nanti saya biar cross check sama Bu Atinya juga. Tapi yang jelas nanti untuk kelas praktikum ke-13 dan seterusnya berarti nanti teman-teman akan dipandu oleh Bu Ati ya. Nah, nanti yang untuk kelas teori hutangnya saya ya yang 10-12 ini nanti yang masih kita diskusikan lagi. Nah, itu tadi sedikit ini aja sih teman-teman ya intermezzo terkait dengan beberapa kelas yang mungkin kita ini ya sempat kosong karena tanggal merah. Oke. Kemudian mungkin sebelum kita mengawali kelas hari ini, kita mulai dulu ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian saya izin share screen dulu teman-teman ya. Mana nih? Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, untuk praktikum kita nih teman-teman ya. Ini yang teori nih teman-teman. Oh, ini teori ya. Nah, teori ini kan kebetulan di saya kemarin saya isi yang 11 ya. Nah, ini ya, utangnya kan ada di 10 sama 12 ya. Nanti tolong ya, ini masih jadi PR teman-teman ya. Silakan ya, penggantinya kira-kira kapan. Kemudian nanti sebenarnya saya nanti diskusi juga ya ke Bu Ati, apakah saya atau Bu Ati gitu teman-teman ya, sekalian untuk memastikan yang ngisi siapa gitu. Kalau saya mungkin nanti kalau masih dihitung saya nggak apa-apa nanti teman-teman ya. Nanti silahkan ya teman-teman diinformasikan. Mumpung karena kita kan akan libur lebaran ya. Jadi nanti teman-teman mungkin nggak terlalu ini ya. Maksudnya fokus juga ya. Jadi nanti kisarannya kalau misalkan teman-teman akan ada pengganti. Mungkin insya Allah kita rencanakan setelah lebaran saja ya. Jadi teman-teman juga nggak kepikiran gitu ya. Nah, kalau ini kan kita mendekati Lebaran, teman-teman mungkin kurang fokus juga. Jadi nanti buat PR teman-teman, tapi setelah Lebaran nanti saya diinfokan ya nanti ya boleh lewat. Karena nanti kalau misalkan pengampunya sudah Bu Ati, boleh langsung lewat Bu Ati atau lewat saya juga nggak apa-apa. Nanti saya diinfokan saja. Kiranya teman-teman pengganti atau tidak gitu ya yang ininya 10 dan 12-nya. Kemudian kita tadi geser untuk yang praktikum ya. Praktikumnya kan di sini teman-teman. Kebetulan kalau tidak salah kan kemarin kita agak sedikit bergeser ya. Jadi kita sudah membahas locking table, kemudian store procedure juga sudah ya. Nah, untuk hari ini karena berhubung kemarin untuk yang pertemuan berapa nih? 9 ya kalau nggak salah ya. Saya isikan TCL. Jadi teman-teman untuk store procedure lanjutannya belum ya. Jadi silahkan ya teman-teman ya untuk ini dulu materinya kita akan bahas untuk store prosedur lanjutan. Nah, di sini kebetulan kan belum ya. Jadi kita bahas ini dulu store prosedur lanjutan. Nanti silahkan ya untuk misalkan ada latihan. Nah, latihan ini silahkan nanti bisa dilanjutkan ya mengerjakan di sini. Tadi saya perpanjang ya untuk waktunya. Ini nanti saja untuk dicobakan. Dan waktunya juga ini ya. Sebentar. Perasaan tadi udah saya update nih teman-teman. Kenapa belum ini ya? Kayaknya saya udah update deh tadi. Ntar ya. Ini. Ini tadi saya update nih teman-teman ya. Jadi 2 Mei ya. Nah ini ya. Tadi saya update 2 Mei. Waktunya coba. Ini ya. Jadi tugasnya itu masih di 11 atau mau digeser ke 12 aja teman-teman. Di sini ya. Di Ini 11 aja, Bu. di 11 aja ya. Biar nggak bingung. Ntar ya teman-teman ya. Tadi saya update kayaknya belum mau tuh. Nah ini ya. Jadi saya perpanjang sampai 2 Mei ya teman-teman ya. 2 Mei nanti silakan ya. Jadi nggak usah buru-buru. Ini sudah ada yang submit, tapi nanti bagi yang belum atau mau resubmit memperbaiki boleh ya.
Silakan. Karena kemarin kan kita belum bahas di kelas gitu ya. Saya buat pertemuan berikutnya gitu kan karena kita sempat membahas TCL dulu kan ya sebelum yang lain gitu. Jadi nanti silakan ya mau resubmit boleh gitu ya. Mau yang belum silakan dilengkapi gitu ya. Kemudian kita bahas dulu yang ini ya, store prosedur yang lanjutannya dulu. Kan soalnya belum dikasih ini kan ya teman-teman ya di 12-nya kan makanya kalau di kita kan kemarin udah duluan ya jatuhnya tapi untuk store prosedur lanjutannya kan belum. Jadi kita bahas ke store prosedur lanjutan dulu. Silahkan nanti teman-teman bisa dibuka dulu ya. Ini saya ganti ininya dulu ke materinya dulu. Sebentar, stop share dulu. Nah, ini nanti mungkin ada perubahan tanggal ya teman-teman ya. Karena sebenarnya itu dari kelas ini kelas S1 sih teman-teman ya. Kelas saya sih kebetulan itu sebenarnya. Jadi sebentar saya geser dulu untuk ininya ya. Keterangannya sebentar. Filenya mungkin nanti kalau teman-teman bingung ya untuk tanggalnya ini saya update aja filenya sebentar nanti biar nggak miss ya yang dimaksud yang mana gitu. Ini saya ubah dulu di teman-teman sebentar ini pertemuan 12 ya kita. Nah, ini nanti mungkin hari ini juga karena berhubung saya juga masih full board nih teman-teman ya. Jadi nanti lebih ke teman-teman ya nanti akan melanjutkan percobaannya ya. Nanti saya hanya menjelaskan mengulas beberapa hal gitu ya. Nanti silakan dicobakan ya nanti. Tapi saya berikan instruksi dulu jadi biar teman-teman nanti ada guidance dulu sebelumnya ya. Nah, di sini saya update dulu beberapa hal di filenya ya. Nah, di sini kalau di teman-teman masuknya itu adalah di pertemuan 10 kalau tidak salah ya kemarin. Oke, kemudian ini ya. Nah, ini. Kemudian ada gambarnya juga ya. Sama database-nya juga, teman-teman. Database-nya itu kita sudah pernah menggunakan ya di salah satu praktikan ya. Nanti database-nya sama seperti yang kemarin, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan database serupa, nggak apa-apa. Sebentar, saya cocokin dulu ya. Takutnya saya salah ini. Yang kemarin kan kita udah ya. Nah, ini sebentar. Oh ya, nanti saya tunjukkan aja ya ininya, database-nya. Sama kayak kemarin sih sebenarnya. Nah, ini saya izin share screen dulu untuk materinya. Nanti saya update aja teman-teman habis menjelaskan ya kalau teman-teman perlukan tadi karena urutan ininya berbeda ya. Di kita pertemuan berapa gitu takutnya teman-teman bingung. Ini saya jelaskan dulu mungkin sama ini filenya. Sebenarnya ada referensinya sih teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau gunakan ya mana dan kenapa belajar itu gitu sebentar. Store prosedur. Nah, ini saya share dulu bentar ya teman-teman ya. Kamu tadi ngerjain beberapa hal. Jadi saya tapping beberapa. Bentar. Nah, ini sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Nah, ini saya share screen all aja ya teman-teman ya. Nanti kalau pas pindah ininya biar nggak bingung. Nah, ini saya izin share screen all. Nah, ini untuk filenya, ini referensinya sih teman-teman. Nanti kenapa saya tunjukkan ini biar nanti teman-teman ada gambaran ya. Nanti misalkan kenapa saya melengkapi beberapa hal yang belum kita bahas. Nah, ini referensinya. Jadi gini teman-teman. Nah, di sini nanti silahkan dilihat ya. Di sini kan kemarin itu gini ya. Kita sudah belajar ya teman-teman ya terkait dengan store prosedur di pertemuan kemarin itu 11 ya. Di mana teman-teman sudah mencoba ya store prosedur dari proses pembuatan store prosedur. Nah, ini ya creating store prosedur, kemudian teman-teman menggunakan variabel ya. Nah, kemudian teman-teman menggunakan parameter, baik single parameter, kemudian double parameter ya, ataupun lebih dari dua. Kemudian pemanfaatan teman-teman menggunakan ini ya, in, out, dan in out parameter. Kemudian dari pembelajaran kita kemarin, bahkan kita juga sudah menyinggung ya, penggunaan conditional statement atau kayak semacam percabangan if, teman-teman gunakan yang ini ya,
Mungkin saya tunjukkan kemarin kita ini ya, sebentar yang 10 ya teman-teman ya. 11 atau 10 kemarin. Nah ini ya, kita kan sempat kemarin belajar ini ya. Ada kita pakai ini percabangan if-nya ya terkait dengan ini ya pengkategorian bilangan negatif dan positif. Selanjutnya ada juga ya teman-teman ya ini ya pakai looping. Looping juga. Kemudian saya cocokkan nih teman-teman ya dari beberapa materi ya di sini yang belum. Jadi untuk materi kita hari ini, store prosedur lanjutan ini adalah beberapa sintaks terkait dengan store prosedur yang belum di-cover pada materi sebelumnya. Itu. Nah, maka saya ambil beberapa yang belum teman-teman. Di antaranya seperti ini ya, altering store prosedur. Jadi ini adalah memodifikasi store prosedur. Ini juga ya di atas, maaf kelewat. Removing, jadi menghapus store prosedur dengan teman-teman menggunakan drop prosedur. Selanjutnya listing store prosedur. Listing store prosedur, jadi kita mendata ya prosedur yang teman-teman sudah buat. Kemudian if ini teman-teman sudah ini ya, cobakan ya tadi ya dengan bilangan positif negatif. Jadi karena if sudah teman-teman pelajari, saya langsung masuk ke case aja ya. Jadi nanti saya minta sih teman-teman untuk mengaplikasikan case ya. Ini sebenarnya bisa merefer ke ini ya, if statement yang telah teman-teman kembangkan nanti dimodifikasi saja. Kemudian looping. Looping ini juga kita sempat ulas ya sedikit contohnya, di mana ternyata untuk looping ada beberapa jenis ya loopingnya, di mana nanti kalau tidak salah di dalam satu latihannya saya minta satu jenis looping aja gitu. Kemudian ada ini juga error handling, nanti yang saya ambil hanya ini ya handling exception aja. Jadi kalau misalkan ada error, teman-teman seperti apa untuk menghandle-nya gitu. Nah, ini tadi referensinya materinya saya taruh di chat ya teman-teman ya. Nanti kalau diperlukan, kemudian di sini saya balik dulu ke materinya ya. Nah, di sini kita coba bahas nih teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya dasar-dasar store prosedur. Jadi ada beberapa hal yang memang kemarin kita belum bahas ya di materi ke-11 ya, di mana di sini saya lengkapi. Nah, untuk melakukan penghapusan ya dari store prosedur, nah teman-teman bisa menggunakan ini ya, pernyataan drop prosedur, di mana strukturnya seperti ini ya, di mana kalau di sini mungkin nggak colorful ya teman-teman ya. Sebenarnya saya mengambil dari sini nih teman-teman ya materinya. Di sini nanti mungkin lebih colorful sembari kita lihat ya. Nah, di sini coba sembari saya jelaskan. Nah, untuk drop prosedur, struktur general ya dari penghapusan prosedur adalah drop prosedur. Nanti teman-teman bisa menambahkan ya if exist dari nama store prosedur yang teman-teman buat. Kemudian nanti untuk ini proses dibuat dulu ya dari store prosedurnya. Kemudian teman-teman aplikasikan tadi drop prosedur. Nah, ini contohnya ya, bisa kalau misalkan stop prosedurnya kebetulan namanya get employee, kemudian drop prosedur get employee, drop prosedur ABC gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan juga ya drop prosedur if exist gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan ada ini ya apa namanya notifikasinya teman-teman bisa menggunakan show warnings. Tapi ini tidak saya minta ya, nanti teman-teman saya minta untuk mengaplikasikan ini aja drop prosedur. Jadi langsung yang pakai command line ya. Jadi teman-teman menuliskan sintaksnya. Kalau di sini nanti mungkin ada beberapa referensi menggunakan MySQL Workbench ya. Kebetulan karena kita basically ya secara umum tidak menggunakan MySQL Workbench ya. Jadi teman-teman nanti merujuk ke ini saja ya, command line atau teman-teman menuliskan struktur sintak SQL-nya ya. Itu kemudian ini untuk drop-nya. Kemudian kita masuk yang kedua. Ada ini teman-teman. Mengubah prosedur yang tersimpan. Nah, bagaimana cara mengubah prosedur di MySQL? Saya perbesar dulu deh tulisannya. Nah, MySQL di sini tidak mengizinkan perintah apapun untuk mengubah prosedur teman-teman. Sebenarnya di sini mungkin ada sedikit ralat ya terkait dengan hal ini ya teman-teman ya. Ternyata waktu saya awalnya teman-teman ya, saya mencoba itu di awal saya belum mengecek ya. Kalau di dalam localhost PHP MyAdmin itu ada salah satu menu yang memang mengcover teman-teman ya untuk melakukan modifikasi prosedur ya. Jadi di awalnya saya kira teori ini teman-teman ya yang berlaku. Ini di awalnya teman-teman ya. Karena saya kebetulan yang bagian membuat materi ini, jadi saya tahu. Nah, di sini ternyata untuk hal ini ya, melakukan perubahan di sini
teman-teman kalau di awal itu ya, saya awalnya menggunakan teori ini ya. Jadi ketika MySQL ini digunakan itu tidak bisa mengubah prosedur, hanya bisa karakteristik dari prosedur. Jadi tidak mengubah parameter dan isi prosedur yang tersimpan. Jadi kita cuma bisa pakai drop prosedur dan create prosedur. Ini pada awalnya teman-teman ya. Waktu itu saya belum praktikkan. Jadi saya hanya lupa teman-teman ya. Jadi belum praktikkan. Jadi kalau menurut teori ini nanti teman-teman melakukan perubahan ya di dalam prosedur itu hanya di dalam sini karakteristik. Katakanlah nanti teman-teman modifying dengan komen. Nah, di mana ini sebenarnya modifying tapi maksudnya kalau pakai command line teman-teman maksudnya tuh. Jadi modifying tapi pakai command line, mau tidak mau teman-teman pakainya drop dan create atau mungkin komennya saja. Jadi kita tambahkan komentar seperti ini, nanti teman-teman menggunakan sintak alter prosedur gitu. Di sini teman-teman bisa berikan ininya ya, komentarnya. Kemudian nanti setelah teman-teman ingin menunjukkan ya tadi pertambahan atau modifikasi dengan satu komentar, teman-teman pakainya show create prosedur. Kemudian ini adalah nama store prosedurnya garis miring G. Ini untuk alter perubahannya tapi lebih ke penambahan komen. Nah, nanti yang akan saya minta di dalam soal itu adalah penggunaannya di dalam command line ya. Nah, di sini. Nanti kalau di dalam command line teman-teman menuliskan seperti ini. Alter prosedur get married student ini maksudnya adalah stop prosedur namanya. Nah, baru teman-teman kasih komennya ya. Di sini terserah teman-teman kata-katanya ya di dalam ini ya petik 1 ini atau petik 2 sama saja. Nah, nanti teman-teman bisa panggil ya komentarnya, nanti komentar teman-teman akan muncul ya di tanda yang dimerahkan ini. Nah, di mana kalau misalkan berdasarkan teori kita pakai command line, kalau di dalam MySQL memang tidak tercover teman-teman. Di mana nanti kalau teman-teman menggunakan salah satu layanan yang ada di MySQL Workbench, ada menunya teman-teman. Nanti di sini ya, kita pilih nih ya database, kemudian store prosedur, kita akan dapat nih store prosedur namanya. Kemudian klik kanan ada alter store prosedur. Ini adalah opsi yang terdapat di MySQL Workbench. Nah, sedangkan coba teman-teman nyalakan ya, di saya biar ada gambaran ya. Ketika ternyata saya cobakan teman-teman ya, saya praktekkan untuk modifying itu bisa. Teman-teman sebentar ya. Saya cek dulu. Bentar, nah ini. Coba teman-teman buka ini aja. Localhost php my admin. Nah, di sini misalkan ya saya gunakan kemarin yang sudah kita buat bareng-bareng. Sebentar. Silakan masuk ke sini ya teman-teman ya untuk modifying. Nanti teman-teman katakanlah kemarin kita pakai modul 605 ya. Yang datanya ada ambil mata kuliah, dosen, jurusan, mahasiswa, dan mata kuliah. Kalau nggak salah saya pernah share ya untuk SQL nih ya di chat teman-teman. Nah di sini kalau tidak salah saya pernah bikin prosedur nih teman-teman ya kebetulan dari pertemuan kemarin. Nah di sini kan nanti ada beberapa nih teman-teman ya prosedur yang sudah saya buat. Nah, di sini ada tandanya nih teman-teman ya, type-nya prosedur. Nah, di sini bisa nih untuk melakukan modifying. Nah, ternyata saya ketemu ini setelah saya praktikkan ya, saya ngajar di kelas berikutnya, saya baru keinget teman-teman ya, bisa diakses lewat ini, uh, localhost PHP admin. Kalau yang tadi teori tadi berlaku kalau kita pakai command line teman-teman yang di sini. Kita pakai shell atau terminal, jadi teman-teman typing di sini kalau ngeganti ini tidak tercover ya. Jadi cuma bisa tadi nambah komen. Kecuali kita pakai yang menu MySQL Workbench. Nah, ada opsi juga untuk memodifikasi lewat ini ya. Pilih aja prosedurnya, kemudian nanti kita akan diberikan list data store prosedurnya. Kemudian teman-teman klik aja editnya. Misalkan kayak gini nih. Kemarin kan kita kasih nama apa? Get MHS ya. Nah, ini bisa nih. MHS. Nah, ini saya ubah aja. Tapi coba teman-teman perhatikan ya. Di sini kan kita cuma khusus ya. Kayak mungkin teman-teman kalau mengingat kembali waktu kita belajar terkait trigger ya. Kan saya pernah mengulas ya. Kalau kita mengedit trigger kan sama ya. Jadi tinggal edit. Tapi di sini mungkin hanya beberapa hal ya teman-teman yang bisa diedit. Katakanlah nama dari store prosedur. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa ditentukan ya prosedur atau function. Nah, untuk function ini nanti insya Allah kalau tidak salah ya, kalau memang iya sama, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, teman-teman akan dikenalkan dengan function ya. Karena di kelas saya yang
sebelumnya ya teman-teman ya, itu sudah belajar terkait function ya. Jadi kalau memang nanti tim dosen untuk yang D3 ya, SPD-nya mau sama, biasanya nanti akan sama. Teman-teman nanti akan belajar function untuk pertemuan selanjutnya. Nah, nanti sama kok teman-teman, strukturnya tidak jauh berbeda gitu. Lebih simpel bahkan daripada store procedure untuk function ya. Nah, nanti teman-teman berarti bisa modifying di sini ya tadi ya. Nama, kemudian type tipenya, kemudian parameter. Parameter ini teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini nanti bisa milih in out ya. Kemudian teman-teman definisikan parameter. Nanti bisa nambah juga parameternya. Nah, ini untuk yang di prosedur. Nanti sama juga untuk function ya. Tapi kalau function nanti gimana pas dibahas function aja ya besok biar dijelaskan ya pas function. Nah, ini bisa dihapus juga. Kemudian di sini di body nanti teman-teman ngeditnya langsung di sini ya. Nah, itulah hal-hal yang bisa diedit ya terkait dengan struktur dari store procedure. Jadi hanya menu-menu yang memang tersedia di dalam MySQL teman-teman ya, body-nya, namanya gitu ya, sama parameternya yang bisa dimodifikasi ya. Tapi maksudnya di sini yang berbeda adalah teman-teman lewat localhost PHP My admin. Kalau kita kan banyak bekerja di sini ya, pakai command line kan. Nah, typing kode. Nah, itu kan berbeda ya. Makanya kenapa saya minta yang kalau di soal itu typing kode karena kita banyak bekerja di sini, nanti teman-teman bisa ya menemukan referensi lain kalau pengen ngedit kan bisa tuh lewat sini. Ini saya ganti ya jadi get MHS tadi kan nama mahasiswa. Nah, ini akan berubah juga kan teman-teman nama store prosedurnya jadi get MHS kan. Nah, gitu. Ini nanti bisa edit di sini ya. Itu untuk store prosedurnya. Makanya ini adalah ya ralat dan juga tambahan ya terkait dengan pembahasan untuk perubahan store prosedur. Nah, kemudian nanti yang saya minta adalah ini ya. Nanti ditambahkan aja komennya. Karena kita banyak bekerja di sini ya gitu. Jadi yang ininya tidak usah, ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Jadi kalau melakukan editing stop prosedur bisa lewat sini, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini tadi kita sudah sampai ke altering atau perubahan. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Untuk mendaftar prosedur yang tersimpan. Di sini masuk yang ini ya, teman-teman ya. Saya jejer aja sama materinya. Nah, kita tadi sudah ini ya, menghapus removing. Variabel parameter sudah ya. Kita masuk di sini. Altering stop prosedur tadi seperti ini, di mana kalau kita klik tadi ya. Nah, ini teman-teman. Ini gambaran yang kalau misalkan kita pakai MySQL Workbench. Nah, tadi kan teman-teman bisa ngeklik tuh yang ini ya, menu edit tuh ya. Ini alter stop prosedur. Nah, di sini tuh nanti teman-teman akan dihadapkan di satu window, di mana di sini kan kelihatan tuh ya, kode ketika struktur kita bikin stop prosedur. Nah, di sini teman-teman langsung modifying kan. Ini kan seperti ini ya. Kalau kita di dalam ini ya, command line kan nggak bisa tuh teman-teman ya. Keluar kode utuh, teman-teman tinggal ngedit. Nah, ini seperti ini yang tidak tercover di dalam ini ya, terminal atau command line-nya di ini, apa namanya, MySQL-nya yang package dari SAMPP-nya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh menu kalau kita pakai MySQL Workbench ini teman-teman. Jadi kayak teman-teman ada di satu ini ya, text editor ya. Kita ganti-ganti yang teman-teman pengen ubah gitu kan. Nah, ini hanya tersedia di MySQL Workbench ini teman-teman. Katakanlah ini kan di dalam body-nya. Ini adalah struktur dari ininya stop prosedurnya kan. Nah, ini bisa kayak kita ini ya, kayak di dalam satu text editor gitu kan. Nah, kalau yang kayak gini ini adalah salah satu layanan yang ada di MySQL Workbench gitu. Jadi kalau di kita adanya yang ini ya, pakai yang ada di sini. Ya, yang bisa diedit adalah menu yang tersedia di sini tadi ya, dieditnya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk di ini, listing. Listing ini adalah yang ini teman-teman. Mendaftar prosedur yang tersimpan. Di sini nanti masuk ke sini teman-teman ya. Jadi di sini ya. Saya bahas dulu. Nah, untuk mendaftar prosedur yang tersimpan, di sini ada beberapa perintah teman-teman untuk mendaftar database-nya. Nanti teman-teman ini struktur umumnya ya. Nah, ini saya perlihatkan aja di sini biar kelihatan outputnya. Nah, untuk struktur umum seperti ini teman-teman. Show prosedur status. Nanti ada like pattern kalau teman-teman menggunakan ini ya kata-kata yang misalkan memuat kata tertentu gitu ya. Kita bisa pakai like. Jadi mirip yang sama dengan apa gitu ya. Atau mungkin ada penambahan where. Kalau secara umum teman-teman ingin melisting, mendaftar stop prosedur yang dibuat. Ini pakai ini ya, show prosedur status.
titik koma. Nanti kita sudah diberikan data ini ya, prosedur yang dibuat. Atau sebenarnya teman-teman melihat dari sini juga bisa. Tadi ya, karena katakanlah saya ini kan bikin prosedur. Nah, nanti teman-teman kalau pakai localhost PHP admin kan udah kelihatan nih, ke listing ya prosedurnya apa. Sama ya, teman-teman ya. Jadi ini opsi yang lain ya. Jadi tidak melulu. Kalau ini kan by kode ya, by teman-teman typing di sini ya di command line. Kalau ini kan by GUI ya. Jadi dari GUI-nya teman-teman udah disodori ya hasilnya. Nggak harus nulis kode kan di situ. Nah, kemudian tadi ya, kalau misalkan teman-teman akan menggunakan penambahan where ya, jadi nanti dikasih kondisionalnya aja. Misalkan teman-teman bikin stop prosedur, tetapi di DB apa gitu ya, database apa namanya. Nah, ini seperti ini cara pemanggilannya. Atau misalkan teman-teman mau memanggil berdasarkan namanya. Kebetulan saya pengen nih mengambil nama stop prosedur yang ada kata mahasiswanya gitu. Nah, nanti teman-teman update aja dengan beberapa kode ini ya, apa namanya? eh, persen ya. Misalkan ada kata mahasiswa di tengahnya gitu ya. Ini sama kayak ini ya, similarity ya, teman-teman yang serupa gitu. Nah, ini mungkin sudah dikenalkan di ini ya, semester ganjil ya. Saya kurang tahu Kak, karena saya ketemu teman-teman udah di semester genap ya. Jadi kalau di S1 ada teman-teman ya dikenalkan dulu dengan ini ya penggunaan like ya. Teman-teman nanti mungkin cek lagi ya. Jadi menggunakan istilah yang mendekati ya. Ini pakai ini apa persen. Misalkan di sini kan diminta ada kata ordernya, nanti akan dimunculkan ya beberapa store prosedur dengan penamaan order gitu. Nah, ini untuk melistingnya. Kemudian kita masuk di sini ya. Selanjutnya ada penggunaan case, teman-teman. Untuk case di sini, nah di sini kita masuk ya. If-nya nanti teman-teman bisa melihat contoh seperti kemarin ya. Kita kan sempat mengulas ya ini ya dengan penentuan misalkan teman-teman kategorikan bilangan positif dan negatif ya percabangannya. Nah, nanti kita lihat untuk struktur case-nya. Nah, untuk case di sini teman-teman kita lihat ya struktur generalnya case value ya, case when ya, case itu pasangannya sama when ya. Nah, nanti ada when juga, di mana nanti ada close-nya and case ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, struktur dari case ya di sini, di mana ada ini ya, delimiter, create prosedur, kemudian kita deklarasikan ya di sini di dalamnya, di mana nanti sama ya teman-teman ya, dengan harapan saya nanti gini teman-teman. Nanti kan di dalam soal saya minta teman-teman menerapkan ini ya case-nya ya. Nah, case di sini harapan saya teman-teman modifying aja, modifikasi kodenya ya. Katakanlah kemarin kan kita sudah belajar ya terkait dengan pembuatan yang percabangan if. Nah, dari if yang teman-teman buat kemarin ini ya kita testingkan if-nya. Nah, ini seperti ini ya, misalkan dengan contoh struktur if ini nanti teman-teman coba aja dimodifikasi kalau kita pakai case. Jadi dengan struktur if ini, teman-teman ubah di dalam struktur case ya. Itu seperti apa? Jadi teman-teman sudah menggunakan case ya, berdasarkan ini ya, logika dan juga struktur penulisan untuk percabangan if. Ini teman-teman modif untuk case-nya ya. Nah, di sini adalah contoh case-nya. Sama teman-teman, ini adalah flow chart-nya ya. Kalau misalkan case, itu kan sistemnya sama ya dengan percabangan. Jadi kasusnya misalkan ada pemilihan ya nanti. Jadi hasilnya itu ada beberapa cabang gitu ya. Nah, nanti untuk pemanggilannya ya teman-teman ya. Nanti sama ya. Jadi tinggal panggil ininya stop prosedurnya. Tetapi di sini nanti ada add-nya ya, penggunaan add ya. Nah, nanti teman-teman bisa cobakan ya untuk penggunaan case-nya ya. Di sini agak sedikit berbeda ya nanti. Nah, ini ya ada add-nya juga. Nah, nanti teman-teman tinggal cobakan ya untuk case-nya. Di sini saya hanya mengambilkan contohnya. Nanti kemudian ini untuk case ya. Kemudian ada looping ini teman-teman ya. Untuk kasus looping ini ragamnya ada beberapa ya. Loop, while loop ya. Kemudian repeat ya. Dimana kemarin sempat kita sudah bahas juga ya salah satu contoh loopingnya ya. Ini kan ada loopingnya juga nih. Ini ya contoh loopingnya di mana kita pakai apa nih? While do ya teman-teman ya. Untuk apa loopingnya. Nah, di sini ada beberapa ragamnya. Di sini ada contohnya pakai loop ya. Kemudian, nah ini untuk kondisionalnya ada misalkan di combine ya. Kemudian kita lihat contohnya ya. Di sini loopingnya pakai loop teman-teman ya. Kebetulan di sini ada if kondisional. Ini adalah struktur kalau pakai yang loop.
Kemudian untuk pemanggilannya sama ya, call nama ya dari uh, store prosedurnya. Kemudian ini while-nya yang udah kita kerjakan kemarin teman-teman, yang kita cobakan ya. Kalau nanti teman-teman sudah coba, ini yang while do. While do ini serupa dengan yang contoh kita yang di sini ya. Nanti teman-teman tinggal di ini aja dicobakan, kemudian dimodifikasi aja kodenya gitu. Jadi nggak melulu harus bikin baru ya, maksudnya yang diminta itu. Jadi misalkan dari kode ini teman-teman sesuaikan gitu ya dengan satu struktur misalkan tadi ya pakai loop gitu misalkan tuh atau dimodifikasi aja angka ininya loopingnya. Loopingnya berapa misalkan tadi satu, nanti teman-teman di sini kan ada pertambahan ya. Dia looping nih, tapi loopingnya kan nambah satu. Coba kalau loopingnya nambah dua gimana gitu. Jadi biar ada sedikit perbedaan. Biar teman-teman memodifikasi kode ya gitu. Kemudian ada repeat ya. Nah, repeat ini juga sama ya. Repeat di mana kalau repeat pasangannya apa? Repeat until ya, repeat dengan until nanti. Nah, di sini ada struktur ya nanti. Ini adalah contoh stop prosedur kalau misalkan kita pakai repeat. Nah, nanti silakan ya dicobakan aja. Kemudian yang untuk loop itu ambil salah satu aja. Kan ini ragamnya ada banyak ya. Contohnya ada loop, while, sama repeat. Nah, terserah teman-teman mau yang digunakan yang di mana. Karena saya hanya minta satu. Gitu. Kemudian untuk handling error, nggak salah saya langsung ya teman-teman ya. Looping, kemudian di sini ada while ya. Kemudian ada repeat ya. Jadi berulang lagi ya. Kalau gagal dia akan muter lagi ya nilainya. Itu kan berulang ya, muter apa looping ya. Nah, penanganan kesalahan ini teman-teman ya. Nah, untuk error handling atau penanganan kesalahan ini adalah struktur umumnya ya, declare action handler untuk condition value statement. Nah, di sini kan sudah ada contohnya ya teman-teman ya. Nanti misalkan teman-teman akan membuat nggak apa di sini ya, misalkan teman-teman membuat tabel supplier, kemudian nanti teman-teman melakukan insert data ya di dalam supply product misalkan di sini ya. Nah, kebetulan nanti teman-teman mengaplikasikan handling error ya atau misalkan kita menghandle kesalahan ya. Di mana nanti misalkan kasusnya itu ada nilai duplikasi ya. Kalau ada nilai duplikasi, nanti kita akan berikan notifikasi error. Nah, di sini adalah contohnya ya teman-teman ya. Nanti ada duplicate key, nanti akan dicek ya yang duplicate ya. Nah, misalkan nanti kondisionalnya ya, insert satu nilai gitu ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita insertkan satu nilai 1,1, 1,2, 1,3. Katakanlah teman-teman lupa ya, tadi udah insert 1,3, tiba-tiba insert lagi 1,3. Nah, nanti akan kita buat ada memunculkan pesan error nih teman-teman ya. Ada error duplicate ya. Nilai value-nya sudah diinputkan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti akan dimunculkan pesan error ya. Kelihatan nggak? Tadi ya. Jadi ada ini ya, duplicate key ya. Duplicate key ini aja sampai seperti ini aja teman-teman ya. Ada duplicate key ini aja udah cukup untuk handling error ya. Sampai message-nya aja udah cukup. Nah, nanti silakan ya dari kode yang sudah ada ini ya. Tadi linknya juga saya berikan ya. Di sini ada beberapa ini tadi sebenarnya saya buat agar terurut aja teman-teman ya. Kiranya mana saja yang kita adopsi ya untuk materi-materi yang memang belum kita bahas terkait dengan stop prosedur. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan latihan ya. Di mana nanti teman-teman bisa memanfaatkan ya atau boleh ya menggunakan kembali memodifikasi sintaks dari pertemuan yang sebelumnya. Katakanlah kemarin kita sempat ulas ya terkait stop prosedur itu di pertemuan kalau teman-teman di pertemuan 11 ya kemarin ya untuk stop prosedur yang berarti saya ralat ya. Pertemuan 11 ya teman-teman ya. Nah, ini pertemuan 11 kemarin yang ini teman-teman ya. Yang tadi eh ini ya, modul 6_005 ini bisa. Atau kalau teman-teman kemarin mengerjakan ini yang bagian ini tugas rumah bisa nih pakai aja nggak beberapa database-nya. Jadi untuk mengaplikasikan ini ya tadi ya. Jadi yang saya minta seperti ini. Nanti teman-teman mencobakan ya dari misalkan kan sudah membuat stop prosedur. Nanti silakan dicoba dihapus ya dengan drop prosedur. Kemudian teman-teman melakukan operasi alter prosedur. Nah, ini tadi yang saya minta bukan yang edit lewat localhost. Tapi yang saya minta adalah teman-teman menerapkan yang pakai command line ya. Jadi kasih tambahan ini aja komentar tadi. Jadi teman-teman pakai yang ini aja, alter prosedur, nama prosedurnya teman-teman apa, kemudian kasih komen ya. Kemudian dari komen yang teman-teman buat ini, show create prosedur ini.
dengan menunjukkan ini ya komennya. Nah, inilah yang dimaksud di ini ya, soal show create prosedur. Jadi komennya apa nanti ditunjukkan. Nah, kemudian show prosedur ini adalah untuk mendata prosedur-prosedur yang teman-teman tadi sudah buat misalkan. Nah, ini langsung dipanggil aja. Ini adalah show prosedurnya, nanti silakan digunakan. Kemudian apalagi nih teman-teman? Prosedur menggunakan case. Nah, untuk case ini saya sarankan ya modifikasi if aja di pertemuan 11 kalau di teman-teman ya. Pertemuan 11 kemarin kan kita sudah belajar ya terkait dengan tadi ya yang ada pengkategorian bilangan negatif dan positif. Nah, ini dari struktur if ini nanti coba teman-teman gunakan case ya. Kalau di dalam case bentuknya jadi seperti apa gitu. Makanya di sini saya tandai ya. Bisa memodifikasi if di materi pertemuan 11. Kemudian looping. Untuk yang looping ini salah satu aja teman-teman ya. Nah, boleh mengadopsi yang di sini ya. Kita kan kemarin belajar looping, ini dimodif boleh. Dengan tadi ya, kita kan mengenal beberapa jenis looping ya tadi ya. Ada apa jenis loop, while loop, atau repeat loop ya. Nanti boleh dimodifikasi. Atau nanti modifikasi aja isiannya. Misalkan kan tadi kita pakai beberapa ya. Ini datanya teman-teman modifikasi aja. Yang penting tidak sama persis. Jadi teman-teman modifikasi kodenya gitu. Kemudian error handling. Untuk error handling ini tadi seperti contoh ini ya teman-teman ya. Tadi ya misalkan tadi ya ada duplicate key gitu boleh. Ataupun ada hal-hal tertentu di mana kita menerapkan ya. Kalau misalkan kondisinya ada yang error gitu. Teman-teman kasih notifikasi boleh. Silakan ya nanti terserah teman-teman untuk memanfaatkan ini ya opsi ini ya error handling seperti apa misalkan gitu ya. Kalau mau mengadopsi di sini nggak apa-apa. Silahkan boleh. Tapi jangan lupa ya, misalkan dimodifikasi kodenya ya tadi ya. Ini yang error handling kan. Misalkan katakanlah kalau teman-teman menunjukkan apa saja sih yang akan ditunjukkan di sini gitu ya. Atau ya modifikasi aja teman-teman ya kodenya. Nggak harus seluruhnya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting inisiatif teman-teman aja untuk ini ya mencobakan kodenya. Kemudian bisa menghasilkan katakanlah satu modifikasi dari beberapa kode ini aja gitu. Gitu. Saya kira demikian teman-teman ya untuk hari ini. Nanti silakan dicobakan dulu ya untuk latihannya ya. Karena emang saya masih ada ini ya full pot ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti silakan bisa dilanjutkan ya untuk percobaannya ini. Kemudian nanti ya silakan bisa disubmit tapi tadi ditaruhnya di yang ini ya teman-teman ya. Topik 11 ya jangan lupa. Karena di 12-nya kan dibikin ini ya kosong gitu. Itu ya, nanti jadi ditaruh di sini gitu aja biar nggak bingung ya. Nanti silakan disubmitnya yang ini ya. Untuk yang hari ini, yang 12 gitu. Nah, R teman-teman adalah masih ada satu lagi tadi ya. Jadi untuk penggantinya nanti setelah Lebaran kira-kira kapan gitu ya. Itu aja, pengganti aja kayaknya sih teman-teman ya. Daripada video pembelajaran itu kalau kepet banget ya. Kalau bisa pengganti, pengganti aja teman-teman. Karena nanti dicatatkan di ini ya, kehadiran dosen gitu. Ya. Saya kira demikian teman-teman ya. Untuk hari ini gitu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk pertemuan hari ini. Silakan. Atau cukup jelas gitu? Silakan. Ya, pengganti saja ya. Nanti silakan ya. Nanti habis lebaran aja ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga nggak terlalu keberatan. Jadi biar lebih fokus juga. Silakan nanti kalau eh, mikirnya buat lebaran dulu aja kali ya. Biar nggak kepikiran. Nanti setelah habis lebaran nanti silakan ya. Kita set lagi jadwalnya, kita sesuaikan ya untuk penggantinya. Nanti saya coba koordinasi dengan Bu Ati ya. Apakah saya atau Bu Ati gitu. Tapi kalau tidak salah untuk eh besok ya berarti yang praktikum ya. Saya kan yang nggak punya utang praktikum ya. Nanti setelah saya berarti nanti dilanjut ke Buati ya teman-teman ya. Kecuali nanti misalkan Buati eh, ada kegiatan sehingga beliau tidak bisa, baru nanti mungkin baru saya ya. Karena ternyata kebijakannya ya teman-teman, kebijakan aturan di universitas dan fakultas ya. Kalau memang dosennya tandem itu tidak boleh saya semua yang mengisi gitu teman-teman ya. Jadi saya diinfokan seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman akan diampu oleh setengahnya oleh Bu Ati ya sisanya maksudnya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk hari ini. Mungkin yang bisa on cam ya silahkan on cam ya untuk dokumentasi kelas kita hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti silakan ya dicobakan dulu. Atau masih satu minggu juga ya nanti bisa dites-tes dulu untuk apa namanya beberapa kode sintaks store prosedurnya tadi ya. Dimodifikasi aja teman-teman ya kodenya.
Jadi nggak harus teman-teman develop sendiri bikin dari nol gitu. Biar teman-teman bisa sembari belajar ngotak-atik kodenya juga. Nah, ini karena kita hanya satu slide ya teman-teman ya, saya hitung mundur dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya simpen dulu untuk screenshot-nya. Karena nanti mungkin kebijakannya juga kita menyesuaikan ya teman-teman ya. Apakah nanti kan katakanlah setelah Lebaran itu aturannya apakah bisa online atau enggak? Kalau nggak salah teman-teman sih dapatnya jatahnya online ya. Nah, nanti mungkin coba kita cek lagi ya aturannya nanti gimana. Nah, nanti saya kira nanti paling saya ini ya, kalau misalkan nanti memang Bu Ati meminta saya untuk menggantikan kelas teori, berarti masih ketemu lagi sama saya, atau nanti kalau misalkan Bu Ati ada permasalahan, nanti kembali ke saya gitu. Tapi kalau enggak nanti tidak ada masalah, berarti sama Bu Ati ya teman-teman ya. Jadi saya kira demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya, kalau ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengampu dan mendampingi teman-teman mahasiswa ya. Karena saya kurang tahu juga apakah masih sama teman-teman atau tidak gitu ya. Jadi sekalian mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman semua. Insya Allah nanti mungkin segera ya setelah saya bisa selesai untuk koreksi tugas teman-teman, saya berikan ya nanti hasilnya gitu ke teman-teman ya. Mohon maaf belum selesai. Saya kira demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. banyak Terima kasih ya teman-teman ya. Sukses ya. Saya close ya. Terima kasih.